Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan deadlock algoritma banker. Di sini kita akan bahas juga dengan algoritma safety dan juga algoritma request. Pertama-tama kita harus tahu pengertian deadlock nih. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini terdapat 5 proses P0 sampai P4 dengan 3 sumber daya, yaitu ada anggota A, ada A dengan 10 anggota. Kita cek dulu kalau dia A ini beralokasikan, jika P1 alokasinya 2 dan P2 beralokasikan 3, P3 alokasinya 2, jadi totalnya 7 ya. 7, 10 dikurang 7 bersisa 3 diletakkan di available. Lalu B berisikan 5 anggota. Di sini kita cek kalau P0 alokasinya 1 dan P3 alokasinya 1. Jadi totalnya 2. Jadi 5 dikurang 2 bersisa 3 diletakkan di available. Ini ya. Lalu untuk yang C berisikan 7 anggota di mana dialokasikan pada P2 yaitu 2, P3 1, P4 2. Jadi jumlahnya di sini adalah 5. Jadi 7 anggota dikurang 5 yang telah dipakai ya, bersisa 2 diletakkan di available. Nah, untuk mencari need, teman-teman tinggal max-nya dikurang dengan alokasi. Untuk yang P0 753 dikurang 010 itu dapat need-nya 743. Lalu untuk yang P1 322 dikurang 200 dapatnya 122. P2 902 dikurang 302 dapatnya 600. Lalu untuk yang 43 itu ada 222 dikurang 211 hasilnya 011. Lalu ada P4 untuk mencari need-nya 433 dikurang 002 hasilnya 431. Nah, di sini ada sintaknya nih atau rumus yang akan kita gunakan. Pertama, jika need ini lebih kecil dari available, maka dia akan dieksekusi atau diproses dengan new available atau available yang baru sama dengan available lama ditambah alokasi. Jika tidak atau si need ini lebih besar dari available, maka dia tidak diproses. Nah, kita masuk lagi ke pemrosesannya. Di sini ada tabel seperti sebelumnya. Di sini kita lihat P0 need-nya lebih kecil dari available. Ingat rumusnya ya. Kalau di sini P0 need-nya 743 lebih kecil tidak dari 332. Wah, ternyata tidak ya. Jadi dia tidak dieksekusi. Kita lanjut untuk yang P1. P1 ini lebih kecil tidak 122 lebih kecil tidak dari si 332. Wah, ternyata iya lebih kecil. Oh, ini typo ya. Ini harusnya 122. Execute di proseslah P1. Lalu dapat hasilnya, kan ini typo, harusnya 332. 332 tadi di available tadi ditambahkan alokasi, yaitu 200. Jadi available pada P1 adalah 532. Nah, kita cek lagi pada P2, yaitu dengan need 600 lebih kecil tidak dari 532. Wah, ternyata tidak ya. Karena itu dia tidak dieksekusi. Ini hasilnya P1 P2. Lalu pada P3 kita lihat need-nya ini lebih kecil nggak? 011 lebih kecil dari 532. Wah, ternyata benar. Lalu dia dieksekusi di P3. Dan ini available-nya available baru, yaitu untuk mencari available lama 532 ditambah dengan 211. Lalu hasilnya 743 diletakkan di alokasi P2. Lalu kita akan cek lagi untuk yang P4, yaitu dengan need 431 ini lebih kecil tidak dari available yang terakhir, yaitu 743. Wah, ternyata iya, maka dieksekusilah P4 dengan cara ini available-nya available lama 743 ditambah dengan alokasinya 002, hasilnya 745 diletakkan di P3. Nah, kita akan cari lagi untuk yang P0. Naik lagi ke atas, yaitu dengan 743, need-nya 743 lebih kecil tidak dari 745 available yang tadi. Wah, ternyata iya.
maka dieksekusilah P0 dan dapatlah available barunya yaitu 745 ditambah dengan 010, hasilnya 755. Nah, lalu kita cari untuk yang P2. P2 yaitu dengan NIP-nya 6000. Oh sorry, ini typo lagi nih. P2 dengan NIP-nya 600, kita langsung aja 600 lebih kecil tidak dari 755. Wah, ternyata iya. Maka dieksekusilah P2 tadi. Dapatlah available lama 755 ditambah dengan alokasinya yaitu 302. Dapatlah 1057 gitu. Dapat disimpulkan bahwa urutan eksekusi prosesnya yaitu yang pertama berhasil nih, ada P1, P3, P4, P0 dan P2. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Udah jadi berhasil. Oke, kita akan bahas mengenai resource request algoritma. Misalnya pada proses P4 meminta 330 pada resource request, langkah-langkahnya. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Pertama, request harus lebih kecil dari need. Dua, request harus lebih kecil dari available. Jika dua syarat di atas terpenuhi, maka available-nya sama dengan available dikurang request, lalu allocation ditambah request, dan need dikurang request. Langkah keempat, preset safety state dengan algoritma safety. Nah, kita akan masuk langsung ke contoh. Misalkan pada tabel proses P1 ada permintaan penambahan sumber daya yaitu 102. Nih ya. Lalu kita masuk untuk mencarinya nih. Pertama, request lebih kecil dari need. Requestnya 102 lebih kecil dari available kita. Dari need kita yaitu 122. Ternyata benar. Lalu kita cek lagi kalau request kita lebih kecil tidak dari available, yaitu 102 lebih kecil tidak dari si 332. Ternyata benar. Kita akan lanjut ke available. Available itu dengan available lama 332 dikurang dari request 102 itu 230. Lalu untuk digantilah available tadi ya, dari 332 menjadi 230. Lalu untuk mencari alokasinya akan berubah lagi, yaitu dengan alokasi lama yaitu 200 ditambah dengan 102. Jadi hasilnya 302 ini ya. Nah, dari 200 jadi 302. Kalau untuk need-nya yaitu 122 dikurang 102 yaitu hasilnya 020. Jadi need-nya juga dirubah. Nah, setelah dapat, kita akan mencari handle-nya, need-nya tuh lebih kecil tidak dari available, atau kita akan cek safety-nya. Nah, yang tadi sudah kita pindahkan, kita akan cek kalau P0 743 lebih kecil tidak dari si 230. Wah, ternyata salah, jadi dia tidak diproses. Lanjut, P1 need-nya itu 020 lebih kecil tidak dari 230. Wah, ternyata benar. Kita akan eksekusi yang P1, available-nya yaitu available barunya 230, available lama ditambah dengan alokasi 302, hasilnya adalah 532. Lalu P2 tadi need-nya 600 lebih kecil tidak dari available lama yaitu 532. Ternyata tidak, jadi dia tidak dieksekusi. P3 yaitu 011 lebih kecil tidak dari 532. Wah, ternyata iya, maka P3 akan diproses. Lalu menciptakan available baru dengan available lama yaitu 532 ditambah dengan alokasinya yaitu 211. Dapatlah available pada P2 743. Lalu P4 kita cek di need-nya 431 lebih kecil tidak dari available-nya yaitu 743. Wah, ternyata iya, maka P4 akan dieksekusi. Buatlah new available-nya yang terbaru yaitu 743 ya, available barunya 743 ditambah alokasi yaitu 002, dapatlah 745. Untuk yang P0 kita kembali lagi karena tadi tidak berhasil.
P0 yaitu dengan NIT-nya 743 lebih kecil tidak dari available terbaru yaitu 745. Ternyata iya, maka P0 dieksekusi. Dapatlah di available-nya dengan 745 ditambah dengan 010 alokasi di P0. Dapatlah available pada P4 755. Lalu P2 dilanjutin nih, itu kita cek lagi kalau 600 lebih kecil tidak dari 755. Ternyata iya, maka dieksekusilah P2. Dapatlah 755 ditambah 302 pada P2 ya, 302 di sini. Dapatlah hasilnya 1057. Nah, dapat kita simpulkan urutan eksekusi proses yaitu sama, juga P1, P3, P4, P0 dan P2. Sistem dalam keadaan stuck selamat dan memenuhi kriteria safety. Jadi berhasil. Nah, kita akan masuk ke contoh yang berikutnya. Misalkan, pada tabel proses P4 ada permintaan penambahan sumber daya 330. Ingat kita mulai dari P4. P4 ya, kita mulainya. Nah, kita masuk lagi request lebih kecil dari NIT, request lebih kecil dari available. Kita masukkan 330 lebih kecil tidak dari 743. Wah, ternyata benar. Request yang lagi yang kedua, 330 lebih kecil tidak dari 332. Wah, ternyata benar. Oke, kita lanjut ke available-nya. Untuk mencari available, yaitu available lama 332 dikurang request kita 330, yaitu dapatnya 002. Jadi available pada sebelah kiri dirubah ke terbaru yaitu 002. Nah, di sini ada contoh lagi, misalkan pada tabel proses P4 ada permintaan penambahan sumber daya yaitu 330. Ingat kita mulai dari P4. Pertama kita cari dulu request lebih kecil dari NIT-nya, yaitu 330 lebih kecil tidak dari 743. Ternyata benar. Lalu yang kedua, 330 lebih kecil tidak dari available kita yaitu 332. Ternyata benar. Nah, kita lanjut untuk mencari available-nya. Available lama dikurang request, yaitu 332 dikurang 330, dapatlah available terbaru yaitu 002. Jadi dia berubah ya, dari 332 menjadi 002. Yang kedua, kita mencari alokasi terbaru yaitu dengan alokasi lama 002 ya, ditambah dengan request kita 330. Jadi alokasi terbaru adalah 332. Lalu kita mencari NIT terbaru yaitu dengan NIT 431 dikurang dengan request kita 330, dapatlah 101. Nah, ini dia ya. Lalu kita lanjut dengan untuk mencari safety-nya, benar apa tidak atau selamatkah tidak gitu ya. Nah, ini tabel yang tadi kita mencari dari P0. Kita lihat NIT-nya 743 lebih kecil dari 002, ternyata tidak, maka dia tidak dieksekusi. Kita lanjut P1, 122 lebih kecil tidak dari 002, ternyata tidak dieksekusi. Kita lihat lagi pada P2, 600 lebih kecil tidak dari 002, ternyata dia tidak diproses. 43, pada P3 kita cek lagi, 011 lebih kecil tidak dari 002, ternyata tidak, maka dia tidak diproses. Lanjut lagi untuk yang P4, NIT-nya 101 lebih kecil dari 002, ternyata tidak, maka dia tidak diproses. Jadi kesimpulannya adalah sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria, artinya dia unsafety. Dan sampai sini video penjelasan singkat mengenai materi ini, dan terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa share, like, komennya, dan ya jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.